Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini, juga kita bisa melakukan ibadah kita di malam hari. Dan salat dan salam telah kita persembahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dihormati, biasanya pada maghrib ini kita selalu mengadakan di Ahad malam ini kita mengadakan tausiah agama. Alhamdulillah pada malam hari ini ustaz kita Bapak Dedi Filia sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Dan juga pada akhir acara nanti juga ada kuis ya Pak Termaji. Ada nanti beberapa hadiah sembako, ada 5 pertanyaan nanti yang diberikan oleh Pak Ustadz supaya Bapak Ibu selain mendapat ilmu dan juga nanti juga mendapat hadiah yang bisa dibawa pulang bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita buka acara kita pada malam ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini tidak putus-putusnya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dihimpunkan di rumahnya yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammadin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bapak-bapak kami. Kita masih melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah kita dari kitab yang kita ambil Sirah Ibnu Hisham. Kita sudah sampai kepada ketika Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah sampai di Madinah. Dan kemudian di Madinah itu terdiri dari 3 macam kelompok manusia, yaitu orang-orang mukmin yang hijrah dan orang-orang yang di Madinah, dan juga kelompok yang kedua adalah orang-orang munafik, dan yang ketiga kelompoknya adalah orang-orang Yahudi. Dan kita berbicara tentang kelompok yang kedua ini. Dan itu sudah kita sampaikan sebahagian pada bulan yang lalu.
Para ulama membagi orang-orang munafik ini secara umum itu ada dua macam, Bu. Yang pertama itu disebut dengan munafik akbar, artinya munafik yang besar. Artinya memang sebenarnya mereka itu tidak ada keimanan di dalam hati mereka itu. Tidak ada keimanan di dalam hati mereka itu, sekalipun mereka itu sholat di masjid, kemudian juga ikut berpuasa begitu, tapi sebenarnya tidak ada keimanan di dalam hatinya itu. Itu yang pertama. Ini yang disebut dengan munafik akbar, dan ini yang kita bicarakan. Sementara yang kedua itu disebut dengan munafik asghar, dan ini kebanyakan orang-orang muslim banyak seperti ini, Bu. Dia beriman kepada Allah, tapi kadang-kadang ada juga berdustanya, Pak. Kadang-kadang ada juga berkhianatnya dia. Kadang-kadang ada juga tidak amanah gitu. Dan kemudian kalau dia bertaubat kepada Allah, ya mudah-mudahan diterima taubatnya. Nah, jadi secara umum dua seperti itu. Jadi ada orang-orang muslim ini yang punya sifat kemunafikan itu ada, dia punya gitu. Tetapi yang masuk ke dalam neraka jahanam itu adalah munafik akbar. Munafik yang sebenarnya itu mereka tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk kepada kisah tentang salah seorang pentolan daripada orang munafik di zaman Nabi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada bulan yang lalu kita sudah sampai ketika Nabi membawa pasukan kaum muslimin, karena orang-orang dari Bani Mustalik itu ya orang-orang barbar namanya, mau menyerbu Madinah, tetapi Nabi mendahului. Jadi kalau orang mau menyerbu kita, sebelum mereka datang mending kita dahului menyerang gitu. Maka kemudian Nabi mendapatkan kemenangan yang mudah pada waktu perang Bani Mustalik ini. Disebut juga perang ini disebut dengan perang Al-Muraisik. Al-Muraisik. Nabi di sini kita mulai. Fabaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal ma waradat waridatun nas. Jadi ketika Nabi itu sudah sampai di sumber air, mata air Al-Muraisik ini. Al-Muraisik itu nama mata air, Pak. Mata air Al-Muraisik. Jadi setelah pertempuran itu Nabi kemudian singgah di mata air Al-Muraisik. Waradat waridatun nas. Maka kemudian orang-orang semuanya juga berkumpul semuanya menuju ke tempat mata air tersebut. Wa ma'a Umar bin Khattab, dan di sana itu bersama mereka itu ada Umar bin Khattab bersama dengan salah seorang yang menjadi di bawah tanggungannya atau budaknya yang bernama Jahjah bin Mas'ud. Kemudian di sana juga mereka berdesak-desakan, fazdahama Jahjah wasinan. Jadi ketika mereka berdesak-desakan di sumur itu, maka Jahjah ini itu juga berdesak-desakan dengan salah seorang sahabat dari golongan Ansor, namanya Sinan ibni Wabar. Jadi ada orang Muhajirin, ada orang Ansor. Jadi saling berdesak-desakan seperti itu. Nah, ketika berdesak-desakan seperti itu, yang namanya orang ini, Pak, rame begitu kan, maka kemudian fakotatala, terjadi perkelahian. Orang Ansor ini kemudian berkelahi dengan orang Madinah, yaitu Jahjah dengan Sinan ini. Terjadi perkelahian. Ketika terjadi perkelahian ini, maka kemudian orang Ansor, Sinan ibni Wabar ini kemudian berteriak,
Apa katanya? Ya ma'syarul ansar, wahai orang-orang Ansar. Tentu semuanya berkumpul di belakang Sinat ini Wabar. Melihat seperti itu, sarkharaha, Jahjah nggak mau ketinggalan pula dia, dan dia berteriak, katanya, ya ma'syarul muhajirin. Maka kemudian juga berkumpul orang-orang muhajirin, terbentuk dua belah pasukan gitu. Maka kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pelajaran pertama tentang kalimat muhajirin dan kalimat ansor. Itu adalah kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran. Orang-orang yang muhajirin ini yang berangkat dari Mekah ke Madinah ini, dan orang-orang ansor yang menolong ini dari Madinah ini, ibu-ibu, ketika mereka berangkat dari Mekah ke Madinah itu mereka tidak punya apa-apa. Orang-orang ansor ini, mereka itu ada yang punya satu rumah dan satu kamar. Ketika orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah ini menumpang di rumah tersebut, satu kamar itu kemudian dibagi dua dan diletakkan tirai sebagai pembatas untuk menolong daripada kaum muhajirin ini. Dan sebagian besar seperti itu. Mungkin ada di antara mereka yang cukup kaya, tetapi sebagian besar mereka seperti itu dan membagi makanan mereka gitu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat kuat sekali. Dan kalimat ini itu kemudian diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati-hati kaum muslimin. Dan hati-hati kaum muslimin itu adalah hati yang lembut. Di hati yang lembut ini kemudian Allah letakkan satu kalimat yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah, sehingga terjadi persatuan di dalam Islam. Jadi kalimat muhajirin dan ansor ini adalah kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kalimat yang sangat indah. Orang-orang yang menolong karena Allah, orang-orang yang hijrah pindah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalimat yang indah ini ketika dia diucapkan pada waktu dan tempat yang salah, maka dia akan menjadi sesuatu yang buruk. Apa contohnya? Contohnya kalimat Assalamualaikum. Assalamualaikum, kita mendoakan kepada saudara kita. Salam keselamatan kepada engkau, warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat ini adalah kalimat yang bagus. Tetapi ketika kita kemudian bertengkar dengan tetangga kita lempar rumahnya, kita katakan kepada dia setelah melempar rumahnya, Assalamualaikum. Kira-kira akan menghasilkan sesuatu yang baik atau buruk itu? Menghasilkan sesuatu yang buruk. Ada orang mau mencuri, masuk ke rumah orang, diambilnya emas orang, dibacanya apa, Bu? Bismillah. Itu perbuatannya mencuri, dia bilang Bismillah. Itu kira-kira seperti apa, Bu? Maka kalau diucapkan pada tempat dan waktu serta kondisi yang salah, dia akan menjadi buruk. Ketika kalimat muhajirin, ansor diucapkan oleh para sahabat ini, ketika Nabi mendengarkan kalimat ini, Nabi mengatakan kepada mereka, dauha, jangan lakukan itu, jauhi. Fa innaha kalimatun muntina, sesungguhnya kalimat itu adalah kalimat muntina. Muntina itu kita harus lihat kamus, Pak. Apa sih terjemahan kalimat muntina itu? Kita buka kamus. Maknanya kalimatul muntina itu adalah kalau misalnya
itu kalimat yang bermakna sesuatu yang menjijikkan dan menghasilkan bau yang menjijikkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada orang di WC umum setelah selesai buang air besar, buang air kecil, kemudian keluar, tidak disiram, masuk kita ke dalam. Kira-kira seperti apa Pak baunya? Busuk. Itu yang disebut dengan muntina. Innaha kalimatun muntina. Itu adalah kalimat yang menghasilkan bau yang busuk. Dauha, jauhkan kata Nabi. Karena itu sebenarnya perkelahian dua orang. Perkelahian dua orang yang sebenarnya cukup dengan mengatakan, oh mungkin saya capek gitu kan, mungkin saya kelelahan gitu, maafkan saya. Selesai, hanya perkelahian dua orang, selesai. Kalau misalnya satu orang meminta maaf gitu kan, selesai dia. Begitu juga kalau misalnya kita bertetangga gitu. Tetapi ketika dia diucapkan seperti ini, maka akan ada orang yang kemudian di hatinya itu Pak, sesuatu kebencian terhadap agama ini, sesuatu kebencian terhadap risalah ini Allah dan Rasulnya, maka dia akan memompa Pak, dipompa, ditembakkan gas minyak, dipompa akan besar gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Terdengar sama dia, terdengar sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Au qad fa'aluha? Apakah mereka sudah memulainya? Bahasa kita sederhananya Pak, kalau bahasa orang di Sumbar itu, Allah mulainya, Allah mulai orang tuh berkelahi. Jadi kalau misalnya orang tuh mulai berkelahi, senang dia Pak. Terjadi pertumpahan darah, senang dia. Maka dia mengatakan, au qad fa'aluha? Apakah mereka sudah memulai? Qad nafaruna wa kataruna fi biladina. Sungguh mereka itu sudah membuat kita menjadi repot. Perang-perang aja. Wa kataruna fi biladina, dan mereka menjadi banyak di negeri kita. Makanan yang sumbernya itu terbatas, itu harus kita bagi, sehingga kita harus membagi kepada mereka. Ma'a'udduna wa jalabiba Quraisy summa ila qala al-awwal sammin kalbak yakulak. Dahsyatnya perkataan orang munafik ini. Setelah dia mengatakan seperti itu, kemudian dia mengatakan ma'a'udduna wa jalabiba Quraisy. Aku tidak mengatakan seperti itu kecuali kepada jalabiba Quraisy, gembel-gembel Quraisy ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang tua kita terdahulu, sammin kalbak yakulak. Gemukkan anjingmu, maka dia akan memakanmu. Dahsyat sekali keluar dari mulut orang munafik ini. Seperti itu orang munafik yang tulen itu. Hanya pertengkaran dua orang. Dan kemudian dia berkata seperti itu, keluar semua isi hatinya yang selama ini dia pendam. Amallahi la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'adzu minhal adal. Dia bersumpah bahwasanya nanti kalau misalnya kita kembali ke Madinah, maka orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Dia mengatakan mereka atau dirinya adalah orang-orang yang mulia, dan orang-orang yang dikatakannya sebagai jalabi Quraisy tadi, gembel atau pengemis Quraisy tadi, itu dia katakan akan diusir dari kota Madinah. Dan kemudian dia kumpulkan orang-orang dia. Dia kumpulkan orang-orang dia di tendanya. Sementara tenda dia dengan tenda Nabi itu tidak terlalu jauh. Dikumpulkan orang di tendanya. Kemudian dia katanya, ini semua gara-gara kalian. Ini semua gara-gara kalian. Karena kalian memberikan harta-harta kalian kepada mereka, dan kemudian kalian memberikan tempat-tempat tinggal kalian kepada mereka. Andaikan kalian menahan dengan tangan kalian, ma bi aidikum la tahawwalu,
pasti mereka akan pergi ke tempat yang lain. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Keluar Pak, keluar semua isi hatinya. Jadi kalau kita ingin melihat seperti apa orang-orang munafik yang akbar, yang sesungguhnya, nah seperti itulah dia. Kalau misalnya ada di zaman sekarang orang-orang yang seperti itu, berhati-hatilah terhadap mereka. Maka kemudian di samping atau di sisi dia itu ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil yang bernama Zaid bin Arqam. Maka dikatakan di sini fasami'a Zaid bin Arqam. Semua perkataan dia ini didengar oleh Zaid bin Arqam yang berumur sekitar 11 tahun. Kemudian famasya bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pergi berlari ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pamannya. Dan kemudian diceritakan apa semua yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini kepada Nabi. Ketika diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semua perkataan-perkataannya ini, maka kemudian langsung berkata Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, murbihi Abbad bin Bishr, perintahkan kepada Abbad bin Bishr, yaqtulhu, bunuh dia. Langsung kemudian Umar memerintahkan murbihi Abbad bin Bishr pergi masuk ke tenda dia secara diam-diam dan kemudian gorok lehernya, bunuh dia. Kata Nabi, fa kaifa ya Umar, bagaimana ya Umar, idza tahaddatsa an-nas, kalau kemudian manusia mengatakan anna Muhammadan yaqtul ashabihi, kalau kemudian manusia mengatakan bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya, la, jangan lakukan itu. Walakin azin birrahil, perintahkan kepada manusia semuanya untuk berangkat pulang. Ini hebatnya Nabi kita ini. Hebatnya Nabi kita ini. Kalau misalnya Umar mengatakan utuskan Abbad bin Bishr untuk membunuh dia, maka ketahuilah Pak, sesungguhnya semua protokol perang, semua konvensi perang, aturan perang yang tidak ada mungkin kita ketahui semenjak dari zaman dahulu, di zaman Romawi kuno, di zaman dahulu sampai dengan hari ini, semua protokol perang itu mengatakan bahwasanya siapa yang berkhianat di tengah medan-medan pertempuran, hukumannya adalah bunuh di tempat. Nggak ada lain dari itu. Dan itu adalah protokol perang di medan perang sejak zaman dahulu. Makanya ketika kami dulu waktu entah SMP entah SMA, ada film dibuat oleh di Jakarta itu judulnya Cut Nyak Din. Dan kami diperintahkan oleh sekolah, entah kami SMP atau SMA, diperintahkan oleh sekolah wajib semuanya menonton film Cut Nyak Din. Begitu kami menonton, entah kenapa ingatan saya masih alhamdulillah kuat gitu kan. Jadi saya melihat bagaimana pahlawan wanita ini, Cut Nyak Din ini, ada satu orang pengkhianat di samping dia yang bersama dengan dirinya begitu kan. Di tengah-tengah pasukannya itu ada satu orang pengkhianat sehingga kemudian menyebabkan kekalahan daripada pasukan waktu perang Aceh itu. Apa yang dia lakukan terhadap pengkhianat ini? Langsung dikeluarkan rencongnya, kemudian ditusuk mati. Itu adalah hukuman protokol yang sudah umum di medan perang. Dan Umar mengetahui itu, sehingga kemudian Umar memerintahkan kepada Abbad bin Bishr untuk membunuh dia. Karena tapi lah jangan. Karena nanti orang akan mengatakan, manusia akan mengatakan Nabi membunuh sahabatnya gitu. Karena Abdullah bin Ubay ini di waktu itu yang dikenal orang dia beragama Islam.
Kata Nabi, azin birrahil, perintahkan kepada manusia untuk pulang. Ini hebatnya Pak. Begitu perintah itu langsung dilaksanakan, jadi perintah itu langsung pulang begitu. Itu adalah waktu yang tidak biasanya Nabi berangkat untuk pulang di medan-medan di perang pasir itu. Bukan waktu biasa berangkat, tapi saat itu juga diperintahkan pulang. Sehingga ketika semua pasukan kaum muslimin ini bergerak pulang begitu, tidak ada waktu istirahat. Tidak ada waktu istirahat kecuali setelah capek, sangat capek sekali, sehingga kemudian istirahat di sana, diletakkan beban-beban yang ada di pundak itu, begitu diletakkan di tanah langsung tertidur. Saking capeknya. Begitu juga setelah kemudian terjaga, istirahat sebentar, berangkat lagi. Kenapa Nabi melakukan perbuatan seperti ini? Itu untuk menghilangkan dalam pikiran mereka tentang kesukuan itu tadi. Pikiran tentang ini Ansor, ini Muhajirin. Supaya tidak ada dalam pikirannya untuk membahas masalah itu lagi. Jadi itu jangan dibahas gitu. Jadi supaya hilang dalam pikiran para sahabat ini semuanya, dibikin capek. Jadi di mana istirahat langsung tertidur di situ. Begini hebatnya Nabi kita ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Strategi beliau. Rupanya kejadian ini, kejadian daripada Zaid bin Arqam ini melaporkan kepada Nabi, sampai juga kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai juga ke telinga dia, bahwasanya ada yang melaporkan tentang kejadian ini. Takut juga dia Pak, takut juga dia. Maka kemudian dia pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu di tenda beliau bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu bertemu, langsung dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Halafa billahi wallahi, dia bersumpah kepada Allah, wallahi ma qultu ma qal wa la takallamtu bihi. Aku tidak mengatakan seperti itu. Aku bersumpah kepada Allah bahwasanya aku tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh anak tersebut. Bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semua itu. Mereka sudah tahu Abdullah bin Ubay ini adalah pendusta. Mereka sudah tahu. Nabi diam saja. Karena mereka sudah paham Abdullah bin Ubay ini pendusta, maka kata orang yang ramai ini, dia itu adalah tokohnya masyarakat orang di Madinah. Dia itu tokohnya masyarakat di Madinah itu. Jadi, kalau di sini tokoh masyarakat lah kan gitu. Maka kata sahabat-sahabat yang lain, biarkanlah dia ya Rasulullah. Mungkin anak kecil yang melaporkan itu tadi, dia mungkin omongannya tidak hafal apa yang dia katakan, sehingga kemudian orang ini tidak mengatakan seperti itu. Masih ada pembelaan kepada orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Sehingga ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu keluar dari tenda Nabi, anak kecil yang ada di luar, Zaid bin Arqam yang melihat kejadian ini, sedih Pak, terpelongo gitu Pak. Hah? Kok bisa aman-aman saja begitu? Sedihnya tidak tidur Pak, anak kecil Pak. Tidak tidur dia sampai melarut malam begitu. Sehingga kemudian Allah menurunkan, inilah asbab daripada turunnya surat Al-Munafikun. Ini yang kita bacakan bulan yang lalu. Idza jaa bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innahu lakadzibun. Ketika mereka datang kepada Nabi, orang-orang munafik ini, maka dia bersumpah
bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya dia itu adalah kazib. Sesungguhnya dia itu adalah pendusta. Innahum sesungguhnya dia menjadikan junnah, sumpah-sumpah dia itu sebagai junnah. Menjadikan sumpah-sumpah dia itu sebagai junnah, sebagai tameng di hadapan seluruh manusia. Termasuk di zaman sekarang, kalau ada orang yang bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia adalah pendusta, maka dia menjadikan sumpahnya itu sebagai junnah, sebagai tameng di hadapan manusia, seolah-olah dia adalah orang yang jujur. Maka ketika kemudian dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan ma qultu ma qal wala takallamtu bihi, aku tidak mengatakan seperti itu. Nabi diam saja. Sampai kemudian turun surah Al-Munafiqun menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian ayat yang kelima dan keenamnya Allah katakan wa idza qila lahum yastaghfir lakum lawaw ru'usahum. Ayat yang keenamnya sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Ketika orang ini sakit, Abdullah bin Ubay bin Salul ini sakit keras dia, maka Nabi kemudian mengunjunginya. Ketika Nabi mengunjunginya, dia mengatakan kalau nanti dia meninggal dunia, dia minta jubahnya Nabi. Dia minta jubahnya Nabi agar diselimutkan kepada dirinya. Maka kemudian ketika Nabi keluar dari rumahnya, tidak berapa lama, ternyata kemudian dia meninggal dunia. Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia. Ketika dia dalam keadaan sakit itu, orang-orang mengatakan kepada dia supaya dia itu astaghfir, agar dia itu bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia, Pak. Bangkit kesombongannya, tidak mau dia. Maka kemudian ketika Nabi sudah keluar dan dia meninggal dunia, setelah itu orang-orang atau anaknya meminta kepada Nabi, yaitu Abdullah bin Salul, agar Nabi mensolatkan dan kemudian mendoakannya. Maka dibawalah ke masjid jenazah tersebut. Dibawa ke masjid, kemudian Nabi mau mensolatkan dan mendoakannya. Dipegang, Pak. Dipegang bahu Nabi ini oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ini orang munafik. Kenapa engkau solatkan dia? Maka kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepadaku. Sawa'un astaghfir lakum la yaghfirallahu lakum. Seandainya engkau mendoakan wahai Muhammad ataupun tidak mendoakan wahai Muhammad terhadap orang kafir ini, maka Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Tetapi kata Nabi, di sana itu ada pilihan. Apakah engkau mendoakan dia atau tidak mendoakan dia? Allah tidak akan mengampuninya. Kata Nabi, aku memilih. Di sana ada pilihan, mendoakan atau tidak. Walaupun ujungnya tidak akan diampuni, tapi Nabi memilih untuk tetap mendoakan. Makanya dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh Nabi yang mulia ini adalah rahmat bagi sekalian alam. Bahkan rahmatnya itu pun sampai kepada orang-orang munafik seperti itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat yang ke-84 agar melarang. Setelah ini dilarang bahwa saya tidak boleh sama sekali mensolatkan dan mendoakan orang-orang munafik.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pelajaran yang sangat luar biasa yang dapat kita ambil dari kejadian ini adalah, ketahuilah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya itu meliputi daripada seluruh alam. Maka kemudian jika Nabi yang mulia ini saja itu mendoakan sampai kepada orang yang munafik, mendoakan sampai kepada orang yang munafik agar umat ini, agar umat Islam ini, kita semuanya ini, itu beliau ingin kita semua masuk surga. Jika makhluk saja yang Allah ciptakan sebagai Rabb, sebagai pencipta daripada makhluk ini, jika makhluk saja yang mulia ini sedemikian inginnya rahmatnya itu kita semua masuk surga, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daripada makhluk ini? Renungkanlah Bapak dan Ibu, renungkanlah satu kalimat ini. Jika makhluk saja, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rahmatnya itu sampai kepada orang munafik sekalian, sekalipun beliau ingin agar dosanya diampuni, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik rahmat? Pastilah Allah semuanya ingin kita masuk surga. Maka menangislah kita di tengah malam kita, di sujud-sujud kita, di dalam doa-doa kita, ketika kita terbangun di tengah malam, kemudian kita melaksanakan salat sunat taubat, salat sunat tahajud, diiringi dengan doa, kemudian salat sunat witir. Setelah itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Dengar, Pak. Habis. Ya.